Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua mungkin sama perasaan kita, prihatin, sedih dengan apa yang terjadi di Tapanuli Raya dan juga di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Bencana, banjir bandang, tanah longsor. Dan ini sangat menyakitkan hati kita semua, kita sedih. Dan saya yakin Bapak Ibu bersama saya dan semua orang percaya, kita mau saling menopang dalam doa. Dan kiranya Sumatera Utara segera dipulihkan. Andai kata, dari sejak tanggal 22 lalu, sejak BMKG merilis berita bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, termasuk beberapa kabupaten di Tapanuli Raya. Andai kata, seandainya itu diperhatikan, mungkin setiap pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat juga seharusnya sudah siap, sedia menghadapi tantangan. Dan andai kata juga alam terjaga dengan baik, ekosistem pasti akan mampu juga untuk meminimalisir cuaca yang ekstrim. Tetapi itu semua terjadi. Bukan bermaksud menyalahkan, tetapi inilah bukti bahwa ignorance atau abai, tanda kutip bebal, tidak mau memperhatikan tanda-tanda dan tidak memperhatikan ancaman yang sedang terjadi dan menganggap semua adalah hal yang mudah, yang biasa. Kerusakan akan parah. Itu juga bisa terjadi dalam hal iman spiritual dan bagi gereja. Dan yang terjadi kepada Israel ketika dipersoalkan oleh orang-orang Kristen Yahudi di Roma, ketika mereka sudah boleh kembali ke Roma, sebelumnya diusir. Semua etnik Yahudi harus keluar dari Roma. Tetapi setelah kaisar itu mati, lalu mereka kembali, mereka mendapati orang Kristen. Loh, kok jadi begini? Dan mereka katakan, ini sudah nggak benar, harus begini. Kalau mau jadi Kristen yang benar, harus sunat dulu, harus melakukan hukum Taurat, dan seterusnya. Dan Paulus menjawab itu dalam surat Roma, jangan jadi bebal. Ingatlah bahwa Allah menyelamatkan itu juga kepada semua bangsa karena ketidakpercayaan Israel. Bahkan kebebalan mereka telah diberikan Kristus, tetapi Kristus pun disalibkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Karena Israel tersandung, maka Injil sampai kepada kita dan juga kepada tanah Batak. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ini bukan soal Israel sekarang, enggak, tetapi ini tentang iman kekristenan. Yang mari kita ingat bahwa kita beriman adalah karena Tuhan itu sendiri yang telah menyelamatkan kita. Dan semua itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita diselamatkan, memperoleh keselamatan, beroleh anugerah ini adalah dari Tuhan sendiri. Karena ignorance-nya mereka. Dan kita terima kasih karunia Tuhan. Dan itu oleh Dia sendiri. Oleh Tuhan itu sendiri. Dan hidup kita adalah bagi Dia, kepada Dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, anugerah Tuhan yang besar itu kita pakai. Dan biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Karena hidup kita yang singkat ini
Pada siapa kita berpegang teguh dan berpengharapan. Bahkan kepada siapa kita mau mengabdikan hidup kita ini supaya kita tetap tinggal dalam sejahtera, dalam selamat. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Kalau dulu Israel mengabaikan Kristus, dan kita telah beroleh kasih Tuhan, dan kita menjadi mengenal Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Mari kita jaga hati kita, tetap taat, patuh kepada Tuhan. Dengan mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan menjadi bagian dari kebebalan Israel di zaman dulu. Tetapi mari pakai hidup ini menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan kita. Dan juga mari kita lihat dalam kehidupan nyata, andai kata orang bebal, kebebalan terjadi akan membuat kerusakan bagi banyak orang. Tuhan telah menetapkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hidupmu. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita banyak hal, supaya kita boleh pakai itu untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama. Jangan abai, tapi pakailah semua karunia yang Tuhan beri, selagi masih ada kesempatan. Sehingga kita tetap teguh, dan tetap bersuka cita untuk melayani, bersuka cita sampai Kristus datang kelak. Tetap berdoa, dan mendukung saudara-saudara kita yang sedang dalam bencana, dan pakailah hidup kita, karunia Tuhan yang ada pada kita, untuk menolong sesama. Tuhan memberkati.